Bapak Kadis Kesehatan sekaligus juga Jubir Tim Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika. Malam hari ini kita siaran langsung live di IG dan FB dari Pemkab Mimika sekaligus bersama dengan rekan-rekan media yang lain. Nah Pak, sebagai informasi pertama bagi kami semuanya, perkembangan pada hari ini adakah yang bisa disampaikan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih yang kami hormati para masyarakat di Kabupaten Mimika dan juga tim pers COVID-19 Kabupaten Mimika yang selalu bersama-sama dengan kami. Tentu saja pada kesempatan yang sangat baik ini kami mengucapkan selamat berjumpa dan tentu saja dengan harapan kita semua selalu dalam keadaan sehat meskipun kita masih tetap bekerja untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini perlu kami melaporkan hasil kerja daripada pemerintah daerah yang mana untuk hari ini kami laporkan bahwa belum ada penemuan kasus baru atau laporan kasus baru dari sampel yang telah dirujuk ke Jayapura, dan oleh karena itu jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 19 di hari ke-23 ini. Kemudian perlu kami laporkan bahwa pada hari ini ditemukan sebanyak 5 orang dengan status pasien dalam pengawasan. 5 orang ini dilaporkan oleh fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah RSUD Mimika melaporkan penemuan 1 PDP, kemudian Rumah Sakit Mitra Masyarakat melaporkan 3 PDP, dan ada beberapa ODP yang statusnya dinaikkan menjadi PDP, yaitu sebanyak 1 orang. Dan sampai jam 18.00 jumlah PDP yang dirawat itu berjumlah 29 orang, di mana tersebar di 3 rumah sakit di Kabupaten Mimika. Yang pertama 16 orang yang diisolasi di RSUD Mimika, kemudian di Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 7 orang, dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat sebanyak 6 orang. Dengan demikian secara kumulatif sampai jam 18.00 jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 61 orang. Pada kesempatan yang baik ini pula perlu kami sampaikan bahwa selain PDP, fasilitas kesehatan juga melaporkan menemukan sebanyak 18 orang dengan status dalam pemantauan, yaitu Puskesmas Timika menemukan dan melaporkan 2 orang ODP, Rumah Sakit Kasih Herlina melaporkan dan menemukan dan melaporkan 1 orang dalam pemantauan, dan berdasarkan hasil tracing kontak dari penyelidikan epidemiologi ditemukan 15 orang. Sementara perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini juga terjadi penambahan 4 orang yang statusnya dirubah, yaitu 4 orang dari ODP statusnya dinaikkan menjadi PDP. Dengan demikian sampai sore hari ini jumlah orang dalam pemantauan di Kabupaten Mimika berjumlah 147 orang. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini pula kami menyampaikan bahwa
Selain PDP, ODP, kami juga melaporkan bahwa berdasarkan hasil tracing kontak dari kasus positif, terutama yang disampaikan pada tanggal 11 April lalu, yaitu dengan penambahan 6 kasus positif di Kabupaten Mimika sehingga berjumlah 19. Kami juga menemukan di hari ini 21 orang tanpa gejala berdasarkan hasil tracing kontak. Dengan demikian jumlah orang tanpa gejala hingga hari ini berjumlah 221 kasus. Pada kesempatan yang baik ini kami juga perlu menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan sedang mempersiapkan data-data untuk pengusulan agar pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal PSBB bisa disampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan yang selanjutnya nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk bagaimana percepatan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Saya pikir minggu ini dan minggu depan berdasarkan data-data epidemiologi kami memulai menghitung pola atau tren peningkatan kasus yang mana dalam 15 hari terakhir rata-rata kasus yang diperoleh ini sebanyak 1 kasus per hari. Dan kami coba memprediksi hingga 7 hari ke depan lebih kurang kita akan bisa menemukan 8-10 kasus sampai 7 hari ke depan. Oleh karena itu untuk mempercepat pemutusan mata rantai penularan dan juga untuk menurunkan angka rata-rata kematian atau case fatality rate yang hari ini di Kabupaten Mimika sebesar 15% dari jumlah kasus positif, maka kami akan tetap melakukan tracing kontak, tetapi juga kami coba membangun suatu mekanisme terstandar untuk bagaimana status yang ditemukan berdasarkan hasil tracing kontak maupun ditemukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik, seperti puskesmas, ini bisa terhubung dengan rumah sakit rujukan maupun dari rumah sakit satelit bisa terhubung dengan rumah sakit rujukan dan juga melalui layanan call center 119 ini juga bisa terhubung dengan rumah sakit rujukan melalui shelter. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bahwa hingga malam hari ini ada 15 orang yang diisolasi di shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Mimika, yang mana sebelumnya berjumlah 20 orang, kemudian 16 orang sudah dinyatakan sehat dan telah menerima surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika pada tanggal 9 April lalu, dan di hari ini terjadi penambahan sebanyak 11 orang yang merupakan hasil tracing kontak dari 6 kasus yang dilaporkan pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 April 2020. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam rangka persiapan PSBB pembatasan sosial berskala besar. Kita juga di Kabupaten Mimika, pemerintah sedang melaksanakan pendistribusian logistik berupa sembako yang telah dimulai sejak hari Jumat kemarin di distrik Mimika Timur
kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu di distrik Kuamki Naraman, dan hari ini dilanjutkan ke distrik Kuala Kencana, dan masih terus pendistribusian ini dilangsungkan hingga sampai ke distrik-distrik yang ada di wilayah pesisir pantai. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mimika, ternyata di balik kejadian COVID-19 ini ada salah satu dampak positifnya, yaitu di mana kasus malaria yang tadinya dalam sehari bisa ditemukan lebih dari 100, tetapi ternyata dengan adanya pembatasan sosial dengan mengatur waktu aktivitas umum masyarakat di Kabupaten Mimika, dan masyarakat juga pada sore hingga malam hari volume aktivitas di luar rumah menurun, ini memberikan efek kepada penurunan kasus malaria. Namun kami tetap menyampaikan pesan kepada masyarakat di saat ancaman COVID-19 di Kabupaten Mimika, yang mana di beberapa kelurahan di distrik Mimika Baru seperti Kelurahan Inauga, Kelurahan Timika Indah, Kelurahan Pasar Sentral, kemudian di Kampung Nawaripi, Wanagon, dan Koprapoka, ini merupakan wilayah-wilayah merah di mana terjadi penemuan kasus baik yang COVID-19 positif maupun status PDP, ODP, dan OTG, yang hampir sebagian besar ditularkan dari orang ke orang secara lokal atau transmisi lokal. Oleh karena itu kami tetap berpesan kepada masyarakat untuk tetap tinggal di dalam rumah, kemudian menjaga pola hidup sehat, serta jika keluar rumah menggunakan masker dan tetap melakukan social distancing maupun physical distancing. Kami juga menyampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Mimika, jika mengalami demam, batuk, kemudian pilek, bahkan sesak napas, karena wilayah kita sudah berpotensi terjadi transmisi lokal, maka kami sarankan untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak malu-malu mengunjungi fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, puskesmas pembantu, maupun klinik-klinik. Atau saudara-saudara bisa melakukan konsultasi langsung di call center kami di 0853 46 1-nya 4 kali 91. Untuk warga masyarakat yang telah dinyatakan sebagai PDP, sebagai ODP, maupun sebagai OTG dan melakukan isolasi mandiri di rumah, kami berharap tetap bertanggung jawab untuk tetap menggunakan masker, tetap tinggal di dalam kamar, kemudian jangan lupa untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terpenting adalah semaksimal mungkin menghindari kontak dengan sesama anggota keluarga. Ini menjadi penting karena kami memperhatikan bahwa dari temuan di lapangan, sejumlah orang yang sudah dinyatakan sebagai dalam status PDP, ODP, dan OTG ini tetap masih melakukan aktivitas
seperti masyarakat yang tidak sakit. Ini tentu saja ini sangat memberikan pengaruh untuk bagaimana virus ini bisa menular ke orang lain. Sehingga bagi warga masyarakat yang sudah dinyatakan dalam status PDP, ODP, dan OTG untuk tetap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab kepada anggota keluarga dan anggota masyarakat. Pada kesempatan malam ini saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa yang kita perangi itu virusnya, bukan orangnya. Melalui call center kami mendapat informasi ada beberapa kelompok warga bahkan oknum yang ingin mengusir anggota masyarakat yang terdampak COVID-19. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan bahwa cara pencegahan terjangkitnya COVID-19 yang paling mudah adalah tetap tinggal di dalam rumah. Yang masih sehat melakukan karantina sehat, kemudian jika tidak memiliki kepentingan lain di luar rumah, maka tidak perlu keluar rumah. Karena virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain karena pergerakan manusia yang sudah terinfeksi dan bertemu dengan manusia atau orang yang belum terinfeksi. Inilah sebenarnya penyebab yang paling sederhana. Di hari ini juga kami mendengar bahwa ada sekelompok warga yang melakukan aksi protes terkait dengan pemakaman terhadap orang yang terdampak COVID-19. Kami pikir ini permasalahan terkait dengan pengetahuan. Kami tim gugus akan kembali meningkatkan sosialisasi COVID-19 dari gang ke gang, dari jalan ke jalan, dari kelurahan ke kelurahan secara rutin. Kami akan bekerja sama dengan Kominfo, dengan pihak puskesmas untuk bagaimana masa keamasan ini sampai 1 minggu ke depan kasus ini masih akan meningkat. Kita memiliki keterbatasan tentunya, terutama pada sarana dan prasarana kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Oleh karena itu, komitmen dari masyarakat untuk tetap bisa tinggal di dalam rumah dan juga tidak menstigma dan melakukan diskriminasi kepada anggota keluarga yang terdampak COVID-19, ini merupakan salah satu dukungan yang sangat baik untuk kita bisa mengatasi COVID-19 di Kabupaten Mimika. Tetap hidup sehat, kemudian kami juga perlu mengingatkan bahwa kepada petugas kesehatan dan juga anggota Posyandu untuk tetap bisa datang ke pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan menjaga jarak, dengan menggunakan masker rumah tangga, masker kain untuk anak-anaknya bisa tetap mendapatkan pelayanan imunisasi. Demikian pula untuk warga masyarakat yang memiliki bayi dan balita. Jangan lupa untuk asupan makanan bergizi harus tetap tersedia. Asupan untuk ASI, air susu ibu, ini harus tetap diberikan sebagai bentuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak kita supaya tidak terserang penyakit-penyakit menular, terutama COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau CTPS di masa penyebaran COVID-19 ini. Saya pikir itu beberapa hal mewakili pemerintah Kabupaten Mimika dan tim gugus tugas pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika. Terima kasih atas perhatiannya.